Gaya belajar ini ada kaitannya dengan persarafan. Ya, persarafan ini kan tadi kita sudah tahu ya, dia kerjanya kayak kabel listrik. Dia membawa informasi atau data-data yang ditangkap oleh indera ke otak. Ya. Nanti otak ya, program-program di otak juga memberi pesan kepada sistem saraf sehingga sistem saraf ini melakukan perilaku ya atau melakukan tindakan ya. Nah, ada anak sistem saraf di matanya itu lebih dominan. Ada anak di telinga, ada anak di tangan dan kaki. Untuk itulah ada istilahnya gaya belajar visual, di mana anak yang sistem sarafnya di mata dominan ini, dominannya di mata sarafnya yang menangkap informasi, maka anak yang gaya belajar visual ini kalau belajar satu cirinya ya harus harus lihat bapak ibu gurunya menerangkan. Jadi dia fokus pada monitor. Kalau sekarang pandemi ya. Dan seneng ya kalau baca buku, bukunya diwarnain. Ya, supaya tulisannya diwarnain. Jadi matanya dia langsung bisa lihat. Sudah diwarnain, dikasih stabilo, garis bawah, garis merah gitu. Itu visual. Ya, gaya visual. Ya. Makanya kalau anak lagi di kelas gaya visual dan dia duduk di belakang itu kesiksa tuh karena dia nggak bisa ngelihat gurunya ngajarin karena kealingan teman-temannya. Makanya dia bilang, awas dong, aku nggak lihat. Nah itu visual. Ya. Ada anak telinganya, saraf telinganya yang lebih dominan. Dia nggak perlu ngelihat, yang penting harus dengar. Makanya sering anak ini yang disebut gaya belajar auditori. Sehingga kadang anak-anak nggak ngelihat bapak ibu gurunya menjelaskan, tapi telinganya diarahkan ke sumber suara. Maka sering kelihatannya dia nggak merhatiin bapak ibu guru, padahal telinganya yang dikedepanin. Ya, sering kayak gitu tuh anak-anak. Apalagi di sekolah kita ini udah ngerti gurunya. Kalau zaman dulu ada anak waktu bapak ibu gurunya nerangkan, nggak ngelihat bapak ibu gurunya, malah lihat tembok, malah lihat temennya, tapi sebetulnya telinganya ke depan. Itu bisa dilempar kapur loh. Atau penghapus papan tulis. Ya, Ayah Cesta masih begitu nggak? Udah begitu nggak ininya tuh? Guru-guru zaman dulu tuh dilempar, lihat ke depan gitu. Nah kalau dia lihat ke depan, telinganya kan menjauh dari sumber suara, ya sumber suara. Jadi jauh dari sumber suara. Maka itu yang malah nanti menyulitkan untuk memasukkan informasi ke depan, ke otaknya ini. Atau ciri khasnya lagi gini, Bunda bacain aku, Bunda ceritain aku. Itu berarti anak itu gaya belajar auditori. Tolong ceritain dulu, setelah cerita nanti dia bisa baca sendiri. Cuman kadang karena kita nggak tahu, kita bilang apa karena sibuk juga bundanya, baca sendiri dong, kan udah bisa baca. Ini yang bikin anak susah belajar. Ya, itu ciri juga. Ciri berikutnya, dia kalau baca buku keras-keras. Terus bundanya, kalau baca dalam hati aja, nggak usah keras-keras. Itu lagi susah lagi nih anak nanti untuk mengambil informasi. Karena mungkin bundanya yang gaya visual, kan beda-beda gaya belajar anak sama orang tua aja beda. Ya, paham ini auditori ya. Nah, ada lagi satu namanya kinestetik. Itu saraf di tangannya itu ya, dia harus bergerak melakukan sesuatu. Agar informasi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru justru masuk ke atas kepalanya ini. Bisa jadi Cesta yang begitu. Malah dia dikombinasikan dengan apa? Bakat. Di mana sih bakat di sini? Bakat anak yang senang gunting-gunting, kemudian senang bikin DIY sendiri, itu namanya punya kecerdasan visual spasial. Di sini, itu jago desain nanti. Jago desain, jago arsitektur di sini. Jadi sudah berinteraksi antara persarafan yang di tangan, ada yang di kaki loh. Makanya kalau lagi belajar maunya gerak sana, gerak sini, jalan sana, jalan sini. Kalau di kelas dia keluar dari tempat duduknya ke tempat temennya. Ini kalau guru nggak ngerti dimarahin lagi. Kasihan kan kalau anak kinestetik. Nah, Cesta itu bisa dari tangan, makanya masuk. Tiga-tiga ini sebetulnya semua bekerja indera itu, cuman ada namanya urutan dominasi.
Bisa jadi Cesta yang satu kinestetik, auditori, baru visual. Maka dia sambil ngerjain, telinganya juga itu malah masuk. Tinggal nanti tahu bahwa dia berhasil nggak dengan cara kayak gitu. Lihat aja tugasnya udah diselesaikan enggak, ya tepat waktu enggak. Dan ingat ya, kalau tepat waktu kan ada range. Ya, yang penting di range itu 3 hari itu gitu. Misalnya 3 hari nih ya dikasih waktu. Terus ujiannya gimana? Ulang itu aja, kontrol di situ aja untuk kontrolnya, untuk menjadi indikator. Oh, dia dengan belajar sambil mengerjakan sesuatu, oh masuk. Oh, ini berarti gaya belajar dia urutannya adalah kinestetik, auditori, visual. Kayak gitu loh Ayah. Ya. Nah, keren nggak tuh? Anak jadi pinter, ada karya juga berhasil. Keren banget loh. Nah, kalau anak laki-laki saya tuh yang begitu tuh yang anak pertama. Anak pertama saya, Mas Lanang, dan sekarang sudah dokter loh, dia pengganti saya sekarang di dokter narkoba dan dia juga seorang hipnoterapis. Dari dulu sampai sekarang kalau belajar main yoyo. Untung guru-gurunya SD dia sama guru sampai SMP, ya itu ya saya kasih masukan tentang gaya belajar. Jadi nggak marah gurunya. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini penting nih kalau kayak gini. Kita dulu ya belum sampai ke sini penelitiannya, padahal Allah sudah kasih dominasi persarafan. Ya, jadi ini harus difahami. 3 ini kita harus tahu urutannya kayak gimana sih anak-anak, yang mana dominan pertama, dominan kedua, dan yang berikutnya apa. Sehingga kita tidak tegang karena kayak gini. Jadi kan nanti ayah suka bingung kan, berhentiin nggak ya, berhentikan nggak ya? Sampaikan aja, karena anak-anak juga dia harus tahu bahwa oh saya gaya belajarnya kinestetik. Dan yang unik adalah anak sekarang 60% gaya kinestetik dominan. Ya, nah seperti itu. Kemudian kalau soal main basket, olahraga dan sebagainya, itu juga bakat. Namanya kecerdasan kinestetik, sama tuh mirip namanya, kinestetik. Biasanya anak yang belajarnya gaya belajarnya kinestetik itu suka juga ke olahraga. Cuman karena dia perempuan, mungkin agak beda sekali yang nama gaya kinestetiknya. Bisa jadi dia kinestetik yang bercampur dengan kecerdasan visual spasial. Dia senang yang bergerak tapi membentuk sesuatu, berkarya sesuatu. Makanya ada produknya gitu, hasil produknya. Ada anak yang kinestetiknya murni, apalagi anak laki, ya itulah senang ya main basket. Jangankan diajakin main basket, di rumah, dalam rumah main basket Pak. Kalau anak yang memang bakatnya kinestetik dan anak laki pula. Insya Allah nanti Papa Cesta bilang sama Mama Cesta ya, yuk kita insya Allah punya anak laki lagi yuk gitu. Jadi nanti itu diajak main bola, guling-gulingan, diajak main basket, mantep Pak. Tapi kalau cuma untuk memperkenalkan nggak masalah kok, ya. Nah, kalau dia nggak suka berarti nggak sesuai dia punya bakat di otaknya ini. Oke? Kalau hanya memperkenalkan penting itu. Nanti dari situlah nanti ketahuan dia bakatnya apa di sini. Ya? Oke, baik kurang lebih seperti itu. Ayah Cesta, terima kasih banyak perhatiannya, Masya Allah.